kelas 1 SD Hadijah Wonorejo. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Ima berharap hari ini kalian masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kalian tetap semangat belajar dari rumah. Teman-teman, hari ini Bu Ima akan mengajak kalian bersama untuk belajar melalui video Badru SD Hadijah Wonorejo. Tahukah kalian hari ini kita akan belajar apa? Hari ini Bu Ima akan mengajak kalian untuk belajar penjumlahan dan pengurangan. Apakah kalian masih ingat dengan materi yang sebelumnya tentang penjumlahan dan pengurangan? Kali ini kita akan belajar kembali materi tersebut. Tentunya angkanya mulai dari 1 sampai dengan 20. Apakah kalian sudah siap? Saya siap. Simak video berikut ini ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan. Penjumlahan adalah proses menambah sehingga hasilnya menjadi lebih besar. Untuk lambang dari penjumlahan yaitu seperti ini teman-teman. Silakan kalian amati bersama-sama. Yuk kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Diana mempunyai 6 gunting di tasnya. Lalu di meja belajar juga ada 5 gunting. Berapa jumlah gunting Diana seluruhnya? Ada 6 gunting di tasnya. Lalu di meja belajar juga ada 5 gunting. Sehingga jika yang ditanyakan adalah jumlah gunting seluruhnya, maka itu ditambahkan. 6 ditambah 5 sama dengan berapa teman-teman? Yuk kita hitung bersama-sama. Setelah angka 6, angka berapa? 7, 8, 9, 10, 11. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Jadi jumlah gunting Diana seluruhnya ada 11. Contoh soal yang kedua. Ano mempunyai 9 pensil di tasnya. Lalu di kotak pensil juga ada 8 pensil. Berapa jumlah pensil Ano seluruhnya? 9 pensil di tasnya. Lalu di kotak pensilnya ada 8 pensil. Nah, jika yang ditanyakan jumlah pensil Ano seluruhnya, maka dijumlahkan sehingga 9 ditambah 8 sama dengan berapa teman-teman? Kita hitung bersama-sama ya. Setelah angka 9 berarti angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi 9 ditambah 8 sama dengan 17. Nah, jumlah pensil Ano seluruhnya ada 17. Sekarang kita ke pengurangan. Apakah kalian tahu apa itu pengurangan? Pengurangan adalah proses mengambil sebagian atau seluruhnya, sehingga hasil atau sisanya menjadi lebih sedikit. Untuk lambang dari pengurangan sendiri seperti ini ya teman-teman. Silahkan kalian amati. Kita langsung ke contoh soal ya teman-teman.
contoh soal yang pertama, Ibu memetik 15 buah apel di kebun Pak Budi. Kemudian 4 apel tersebut jatuh ke sungai. Jadi sisa buah apel adalah 15 buah apel dipetik oleh Ibu. Lalu 4 apelnya terjatuh. Kira-kira kalau terjatuh itu berarti dia semakin banyak atau semakin sedikit? Ya, betul sekali, semakin sedikit. Sehingga 15 dikurangi 4 karena yang terjatuh ada 4 apel. 15 dikurangi 4 sama dengan berapa, teman-teman? Coba kita hitung sisanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Jadi sisa buah apel tinggal 11. Contoh soal yang kedua, teman-teman. Tasya membeli 12 penggaris di toko buku. Setelah pulang dari toko buku, ternyata 3 penggarisnya diberikan kepada Ravelo. Berapa sisa penggaris Tasya? Ada 2 penggaris yang dibeli oleh Tasya. Kira-kira jika penggaris itu diberikan kepada Ravelo, apakah penggarisnya semakin banyak atau semakin berkurang? Ya, betul sekali, penggarisnya semakin berkurang. Maka 12 dikurangi 3 karena yang 3 diberikan kepada Ravelo. Sama dengan berapa, teman-teman? Kita hitung bersama-sama berapa sisanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Jadi sisa penggaris Tasya ada 9. Masih ingatkah kalian cara mudah belajar pengurangan di pembelajaran yang sebelumnya? Yuk kita ingat kembali bersama-sama ya, teman-teman. Yang pertama, anak-anak harus membedakan terlebih dahulu mana angka yang besar dan mana angka yang kecil. Yang kedua, kita ambil angka yang kecil untuk disimpan di kepala atau diingat. Lalu yang ketiga, kita harus menutup semua jari kita atau mengepal. Yuk kita langsung ke contoh soal ya, teman-teman. Selesaikan pengurangan berikut ini. Ada angka 15 dikurangi 6, kira-kira berapa hasilnya? Ya, betul sekali, hasilnya 9. Sedangkan kalau 17 dikurangi 7 berapa, teman-teman? Ya, betul sekali, hasilnya sama dengan 10. Lalu 16 dikurangi 5 sama dengan berapa, teman-teman? Ya, betul sekali, hasilnya sama dengan 11. Dan 11 dikurangi 11 sama dengan 0. Sedangkan kalau 13 dikurangi 7 sama dengan berapa, teman-teman? Ya, sama dengan 6. Dan yang terakhir, 12 dikurangi 4 sama dengan berapa? Betul sekali, hasilnya 8. Bagaimana cara membedakan soal cerita penjumlahan dan pengurangan?
pada soal penjumlahan itu biasanya pertanyaannya ditandai dengan berapa jumlah. Jika ada jumlah, maka itu adalah soal penjumlahan. Sedangkan jika pada soal pengurangan ditandai dengan pertanyaan berapa sisanya, berarti itu termasuk soal pengurangan. Diingat-ingat ya teman-teman, kalau jumlah berarti soalnya berupa penjumlahan. Sedangkan kalau ada kata sisa berarti soalnya berupa pengurangan. Kita langsung ke contoh soal ya teman-teman, agar kalian mudah untuk memahami. Soal yang pertama, ibu membeli 15 buah pisang. Lalu, ibu meletakkan 4 buah pisang di piring. Berapa sisa buah pisang yang belum diletakkan oleh ibu? Jika ada kata sisa, maka soal tersebut termasuk soal penjumlahan atau pengurangan ya teman-teman. Ya, benar sekali. Contoh soal yang pertama itu disebut soal pengurangan karena ada kata sisa. Sehingga 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Jadi buah pisang yang belum diletakkan oleh ibu ada 11. Lalu kita ke contoh soal yang kedua. Ziven membeli 6 buku tulis di pagi hari. Lalu ketika siang hari, Ziven membeli lagi sebanyak 7 buku tulis. Berapa jumlah buku tulis yang dimiliki Ziven? Kira-kira jika ada kata jumlah, maka soal tersebut merupakan soal penjumlahan atau pengurangan. Ya, benar sekali. Soal tersebut disebut dengan soal penjumlahan karena ada kata jumlah. Sehingga 6 ditambah 7 sama dengan 13. Jadi, buku yang dimiliki oleh Ziven ada 13. Sekarang kita berlatih bersama-sama ya teman-teman pada soal berikut ini. Nanti jawaban kalian silahkan tulis di kolom komentar. Di sini ada 6 soal. Nanti kalian boleh memilih akan mengerjakan soal yang nomor berapa. Jika kalian ingin mengerjakan semuanya, tentunya Bu Ima perbolehkan. Nah, soal yang pertama yang harus kalian jawab, ibu membeli 11 kue bolu. Lalu, ibu meletakkan 3 kue bolu di piring. Berapa sisa kue bolu yang belum diletakkan oleh ibu? Silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar. Yang kedua, Rashid membeli 9 layang-layang di pagi hari. Lalu ketika siang hari, Rashid membeli lagi sebanyak 4 layang-layang. Berapa jumlah layang-layang yang dimiliki Rashid? Silakan jawabannya boleh kalian tulis di kolom komentar. Soal yang ketiga, 11 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Soal yang keempat, 10 ditambah 6 sama dengan titik-titik. Soal yang kelima, 14 dikurangi 10 sama dengan titik-titik. Dan yang terakhir, 18 dikurangi 9 sama dengan titik-titik.